Satu, dua, tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ngobrol buku. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan cara diskusi kita setiap malam Sabtunya. Ini malam ini 27 November Oktober 2023. Ini kita akan membahas seperti yang sudah disebarkan melalui flyer. Kita akan ngobrolin buku tentang Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang yang ditulis oleh Mas Wisnu Suryaning Aji. Jadi nanti saya tidak sendiri. Diskusi kali ini menghadirkan orang yang juga tidak asik dengan ngobrol buku. Nanti akan kita undang. Nanti kita akan bahas ceritanya tentang apa, novelnya, tujuan dari novel ini seperti apa, nanti kisahnya kita akan ngobrolin bersama pemateri kita. Nah, kita langsung undang saja. Ya, kita juga mohon maaf ya karena telat 30 menit karena kegiatan. Saat ini juga ngobrol buku dan beberapa penulis-penulis sedang mengikuti kegiatan Balige Writers Festival. Ya, selamat untuk teman-teman yang sedang berkegiatan di sana. Mudah-mudahan literasi kita semakin meningkat dan semakin banyak lagi yang berkecimpung di sana. Langsung saja kita undang untuk hadir mengikuti diskusi kita. Oke, ini sudah hadir. Oke. Malam Bang Dian. Halo. Jelas suara saya? Jelas Bang. Suara aku jelas ya Bang ya? Halo? Ya, ini jelas, Suaraku jelas ya? Bang? Jelas Bang, jelas. Jelas. Oke. Apa kabar Bang Dian? Aduh, udah lama enggak. Baik, ini Mas. Baru nyampe dari Bali. Oh iya, jadi langsung ke Tarutung ini? Baru 10 menit. Oh ini. Kaosnya masih mulai pakai kali ya. Masih pakai kaos ya. Tapi selamat Bang Dian ya. Tadi luar biasa. Aku dapat informasi dari teman-teman ngobrol buku juga di sana Bang Dian. Tadi jadi moderator. Luar biasa. Pengen kali aku sebenarnya ikut, cuma karena ada kesibukan di Medan jadi enggak kelihatan. Ya, Bang? Gimana? Jadi enggak kelihatan gelap di Abang cerah kok, nampak jelas. Enggak nampak, ada gelap aja. Dua-duanya kelihatan kata Kak Eka. Atau ada kendala di handphone Abang? Oh, tapi asal kelihatan lah wajah aku. Ya. Tapi memang ada sedikit gerusak-gerusuk sih. Mungkin headset atau apanya juga. Oh, mungkin ya headset. Oh, sebentar. Saya ganti headset. Sebentar. Oh iya, boleh Bang, boleh. Nah, sembari kita menunggu Bang Dian, teman-teman. Nah, kita akan diskusiin buku ini. Buku Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang. Buku ini sudah saya sampaikan tadi. Ini karya Wisnu Suryaning Aji, terbit di Bentang Pustaka pada November tahun 2022. Nah, ini menjadi naskah yang menarik perhatian juri di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2019. Jadi nanti kita akan diskusiin ini tentang apa, kisahnya bagaimana. Teman-teman yang sudah membaca boleh bergabung dan nanti diskusi bersama kita. Dan teman-teman yang belum membaca
Sebenarnya ini salah satu novel yang menarik, silahkan nanti membacanya. Gimana Bang Dian? Ini udah lebih jelas kayaknya. Oke, sip, mantap Bang. Oke. Oke. Nah, kalau aku ini bukunya Bang Dian. Tadi sudah kita buka tadi sebentar Bang. Ada Bang ngasih ganti headset. Jadi sudah aku jelaskan buku apa yang akan kita bahas. Nah, buku ini ada 266 halaman dan terbagi jadi 5 bagian. Nah, tapi sebelum itu Bang, ini rencana besar ini maksudnya seperti apa Bang? Rencana besar mati untuk dengan tenang. Kita tahu ada juga satu novel ya kan, judulnya sama, rencana besar, dan sepertinya diterbitkan dengan penerbit yang sama di Bentang Pustaka yang saat ini kemarin novelnya dijadikan jadi serial ya kan, rencana besar. Nah, belum tahu nih ya Bang Dian udah nonton apa belum nih? Itu kisahnya tentang tahun 98 juga. Tapi kalau yang kita bahas ini sebenarnya rencana besar dengan untuk mati dengan tenang ini apa yang dibahas di buku ini Bang? Secara apa ya? Untuk memantik pembicaraan kita, diskusi kita kali ini. Rencana mati dengan tenang. Judulnya mungkin ada ya sedikit penasaran membuat orang apakah ini buku tentang kematian atau buku tentang orang yang pengen yang sudah nggak mau hidup lagi atau seperti apa Bang? Ya, ini sebenarnya kalau saya melihat suara saya jelas. Jelas Bang, sangat jelas. Baik. Kalau saya melihat buku ini sebenarnya ada di balik kisah penceritaannya atau pemilihan diksi oleh Wisnu yang sedikit ini kok begini, kok jadi agak sedikit ringan, agak aneh, agak terlalu santai, terlalu pesimis, terlalu sinis. Tapi saya melihat ada trauma besar sebenarnya di setiap bab di sini. Dia trauma besar karena ternyata kita menemukan trauma besar itu di akhir-akhir buku. Ternyata istrinya itu diperkosa di peristiwa 1965 sampai 1966. Jadi kisah-kisah sebelumnya itu sebenarnya kisah-kisah menuju puncak trauma itu. Jadi ada kadang kita pikir apakah memang anaknya sebodoh itu, apakah memang anaknya sejahat itu. Ini di sini diceritakan udah tua, udah mau meninggal, tapi nggak mau meninggal juga. Istrinya sudah mendahuluinya, ditunggu, tapi nggak meninggal juga. Jadi dia merencanakan sesuatu bagaimana supaya dia bisa meninggal dengan tenang, tapi nggak meninggal juga. Dan dia sangat mengutuk sebenarnya anaknya, bahkan dia membilang kok bisa lahir mereka ini anak yang bodoh, anak yang tidak bisa. Jadi saya melihatnya ada trauma sebenarnya di situ, di kisah yang mau meninggal ini, seorang ayah itu ada trauma di situ. Saya baru melihat trauma itu di akhir-akhir bab itu, ketika istrinya itu ternyata dia melahirkan anak yang disebut di sini anak kelima. Sepertinya anak kelima itu anak yang lahir dari yang memperkosa istrinya itu. Istrinya itu bisa jadi istrinya itu tidak sembuh lukanya setelah diperkosa tahun 65 atau 66, tidak sembuh lukanya hingga 2001 saat dia meninggal. Sampai dia meninggal Bang ya. Ada sekitar dari kalau kita buat 66 sampai 2001 itu berapa puluh tahun. Jadi ada rentang waktu yang sangat lama itu yang mereka lalui berdua. Lalu ada anaknya itu di tengah-tengah mereka. Saya membayangkan mereka akan sangat kesulitan untuk paling tidak memperlakukan anaknya yang terakhir ini, karena dia pertama bukan anak mereka, artinya bukan anak berdua. Terus dia juga kemungkinan besar tidak mirip dengan mereka berdua, atau tidak mirip dengan ayahnya. Bisa jadi dia mirip dengan seseorang, lalu seseorang inilah yang dianggap oleh ayahnya itu sebagai pemerkosa. Saya melihat itu untuk menarik semua kesimpulan dia terhadap anaknya yang disebut bodoh, tidak bisa berbakti, dan segala macamnya itu. Saya melihatnya itu. Jadi sepertinya kita membutuhkan beberapa halaman, sekitar 100 beberapa halaman untuk bisa sampai ke sana. Sebelum ke situ kita menganggap novel ini aneh, lucu, terus masa begitu. Tapi setelah saya baca yang di bagian pemerkosaan itu, dia diperkosa, lalu kemudian dia dipukul sampai pingsan, di penjara, dimasukkan ke penjara, saya baru
sadar bahwa ini pasti ada pengaruhnya trauma yang sangat besar itu terhadap semua penceritaan di belakang, lalu kemudian nanti dia diceritakan sampai ke bagian akhir. Saya melihat novel ini begitu, jadi dia harus dilihat dari bagian-bagian akhir, lalu kemudian kita sadar, oh ya, Ya, setiap kalimat yang diucapkannya itu ada trauma di dalamnya. ya. Ya, artinya sebenarnya kalau kita melihat ini tidak hanya membahas tentang satu orang saja Bang ya, tapi memang sangat kompleks dengan cerita-cerita yang nantinya di cerita-cerita itu ada apa ya? Ada mengenai peristiwa-peristiwa yang realita terjadi di apa ya? Di sejarah kita gitu kan, Bang. Ya kalau kita melihat dari belakangnya kan sebenarnya sudah dibuat sinopsisnya. Ia laki-laki Tionghoa yang tinggal bersama anak-anaknya melewati tahun 1965. Nah, ada apa ya? Ada bahasa Tionghoa dan 1965-nya ini, Bang. Sebenarnya kalau menurut Abang dari kita membaca novel ini, penulis apa ya? Apakah memang menjadikan Tionghoa dan tahun 1905 ini menjadi apa ya? Kita lihat jualannya atau yang membuat sebuah novel ini, oh ini temanya tentang Tionghoa atau temanya tentang 1965. Sebenarnya ada apa keterkaitan antara Tionghoa dengan 1965, Bang? Dan nanti akan kita bahas juga nanti tentang 98, tahun 66 yang mungkin yang masuk juga di dalam ceritanya. Tapi sedikit mungkin bisa Bang berbagi waktu kita lihat dari novel ini sebenarnya apakah cerita tentang Tionghoa 1905 ini yang membuat apa ya novel ini, wah ini menarik nih, ceritanya tentang seorang Tionghoa, seorang kakek-kakek yang sudah melewati tahun 1965 ini. Saya bisa tamat dari kampus yang kedua itu karena menulis tentang Tionghoa 65 dan 98. Jadi dia perbandingan tidak bisa disamaratakan untuk seluruh Tionghoa yang ada di Indonesia. Tionghoa di Solo itu berbeda dengan Tionghoa yang dialami oleh orang Tionghoa yang ada di Medan untuk kasus 65 dan kasus 98. Di Solo mereka sudah sangat berbaur, menyatu dengan orang Jawa sehingga potensi untuk mereka distigmatisasi lalu kemudian potensi untuk mereka langsung ditunjuk, oh ini orang Tionghoa, itu akan sangat sulit. Karena mereka sudah tinggal di perkampungan Jawa, mereka tidak bisa bahasa Hokkien, bahasa Mandarin, atau bahasa suku dari Tiongkok Daratan. Mereka murni berbahasa Indonesia dan berbahasa Jawa. Di Medan, di tempat yang saya teliti, kalau di Aceh, di Jawa, ada juga memang beberapa tempat orang Tionghoa itu yang menjadi korban asli untuk kasus-kasus itu. Karena entah kenapa, orang Tionghoa di Medan itu diidentikan dengan orang Tiongkok Daratan. Tiongkok Daratan itu sangat komunis bagi pandangan orang Indonesia. Di Medan ada kasus yang berbeda dengan Tionghoa yang lain. Kalau di Medan, hampir sebenarnya dari sejauh penelusuran sejarah yang pernah saya lakukan, hampir tidak ada sebenarnya yang terbunuh atau yang dibunuh. Bahkan di Medan itu ada beberapa tempat pengasingan, sehingga ada di Jalan Hindu itu sangat terkenal itu di Jalan Hindu, dan hampir tidak ada orang Tionghoa di sana. Orang Tionghoa itu ada tempat tersendiri di Medan, di rumah, lalu kemudian mereka diceritakan bisa pulang ke rumah, sementara tahanan komunis yang lain itu tidak bisa pulang di rumah. Ada di Jalan Hindu itu di ruang bawah tanah diisi air, baru yang bisa masuk ke sana, yang tersisa adalah leher, seleher begini airnya. Jadi mereka dibiarkan meninggal begitu, sampai meninggal, kedinginan, lalu meninggal, setelah meninggal baru ditarik. Ada juga di Jalan Hindu itu dimasukkan ke septic tank. Tapi orang Tionghoa Medan tidak ditemukan di sana. Ada tempat khusus memang. Ternyata ini harus dikatakan, ternyata orang Tionghoa di Medan itu sudah lama terhubung dengan tentara, sudah lama terhubung dengan polisi. Kita kadang menyebut itu dengan centeng. Jadi orang Tionghoa sudah tahu sebenarnya di Medan untuk beberapa kasus, sudah tahu sebenarnya kejadian itu akan berakibat apa. Jadi mereka, orang Tionghoa itu dengan jaringan yang mereka punya yang sudah sekian lama, membayar polisi, membayar tentara, kalau sekarang namanya sogok, disuap. Jadi mereka dapat perlindungan itu karena orang Tionghoa itu memang sudah menyuap. Tapi ini pun harus hati-hati kita membacanya, jangan semata-mata karena suap maka orang Tionghoa nanti kita stigma lagi. Ada memang sejarah panjang kenapa itu bisa terjadi. Jadi ada beberapa jenis sebenarnya orang Tionghoa,
tahun 65 di Aceh mereka ada yang sampai ke Medan diusir besar-besaran, ada juga yang pembunuhan, ada juga yang pembantaian. Jadi ada beberapa tempat. Di Medan sepertinya ada istimewa karena nggak tahu apakah tahun 98 juga begitu. Selain polisi dan tentara, tahun 98 ada yang namanya Olo Panggabean. Ini Olo Panggabean sangat dihargai, sangat dihormati oleh orang Tionghoa, paling tidak Medan Sekip. Ya, Medan Sekip dan sekitarnya Gedung itu Putih ya, Peringgan sampai kita kenal ya. Gedung Putih itu Medan Sekip itu mereka sangat menghormati Ulu Panggabean karena setiap rupiah yang diberikan oleh orang Tionghoa untuk keamanan itu diberikan balik oleh Ulu Panggabean dalam bentuk perlindungan. Jadi Ulu Panggabean itu sangat bertanggung jawab untuk setiap rupiah yang dia dapat dari orang Tionghoa untuk kawasan Sekip. Ya, artinya jadi apa ya Bang ya? Sebenarnya kalau aku baca, ini jadi pemantik sih sebenarnya bahwa di novel ini ya dengan mengaitkan cerita tentang Tionghoa dan 65 ini menjadi menarik ya, menarik dalam pembacaannya saya sebagai membaca ini. Namun aku pernah mendengar waktu Abang sama Kak Eka saat membahas Hotel Prodeo kalau nggak salah Bang ya. Ya kan Abang mengatakan bahwa etnis Tionghoa entah dipaksakan atau tidak itu memang agak sedikit sulit untuk masuk ke bidang lain selain ekonomi gitu kan. Nah itu di novel ini kan juga kita lihat kan bahwasannya si kakek sejak kecil sudah berusaha berdagang, bahkan mertuanya Ko dan istrinya juga berdagang. Apakah memang sejak hadirnya Tionghoa di Indonesia sampai sekarang kita lihat kan memang etnis Tionghoa itu mayoritasnya pedagang. Itu gimana Bang melihat fenomena itu Bang? Dan bagaimana situasinya ketika kita membaca novel Rencana Besar ini? Pertanyaannya, ada yang salahkah dengan pedagang atau adakah yang salah dengan profesi itu? Sepertinya tidak ada. Tapi dia menjadi salah ketika beberapa kekuasaan dari VOC, lalu kemudian Hindia Belanda, lalu kemudian masuk ke zaman era kemerdekaan, baru demokrasi terpimpin, baru kemudian 65, baru Orde Baru, baru setelah itu sampai sekarang. Yang menjadi masalah kemudian ketika pedagang itu diidentikan dengan satu suku tertentu. Ariel Heryanto pernah mengatakan begini, rasisme itu tidak hanya berasal dari hinaan, tapi rasisme itu juga berasal dari pujian. Pujian itu sering kita alamatkan kepada orang Tionghoa. Misalnya bunyinya begini, rajin-rajinlah kau belajar supaya kaya itu seperti orang Cina itu. Itu pujian, tapi ada rasisme di situ. Seolah-olah kekayaan itu hanya milik oleh orang Tionghoa, seolah-olah kekayaan hanya didapatkan dari pedagang. Setahu saya tidak ada yang keliru dengan profesi pedagang, tapi dia akan menjadi salah, dia akan menjadi wujud rasisme yang paling hakiki ketika berdagang atau ketika satu profesi itu diidentikan dengan satu suku tertentu atau satu agama tertentu. Jadi saya melihatnya begitu. Kalau di novel ini memang mereka diceritakan sebagai makhluk ekonomi, tapi di sini juga diceritakan bahwa mereka juga sangat berbaur sebenarnya. Yang menarik sebenarnya di sini ada sedikit berbeda dari pemahaman Tionghoa yang kita pahami. Kita seakan-akan menganggap Tionghoa itu selamanya ada kalau di Medan itu kandang harimau itu. Tapi ini karena banyak interaksi yang diceritakan ini terjadi di pasar, di sana juga sangat berbaur. Mereka harus makan bakmi ke belakang itu. Lalu ada gudang, lalu langganan mereka juga ada yang supir truk, ada yang peternak lele, ada yang lain-lain, ada yang berutang tidak dibayar. Artinya lingkungan pergaulan tokoh dalam novel ini tidak Tionghoa, meski mereka Tionghoa. Ini masuk di akal karena penceritaannya ini dimulai sekitar 1950. 1950 tidak atau belum kita temukan penekanan atau penegasan yang sangat tegas bahwa orang Tionghoa itu terpisah tempatnya di sana, orang Tionghoa itu profesinya ini, orang Tionghoa itu agamanya ini, 1950 itu
etnisitas atau hubungan kita sesama etnis yang berbeda itu masih cair, belum terkotak-kotak, belum terpisah-pisah. Nah, tahun 1965 ini kemudian menjadi batas akhir bagi cairnya interaksi itu. Setelah 1965 dan memuncak kemudian menjadi 98, ini menjadi puncak bahwa rasisme itu memang nyata adanya, karena 98 itu tidak sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa orang Tionghoa itu korban yang paling banyak orang yang paling banyak mengalami korban. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya kita korban itu kan 1965, oke lah, karena mungkin pemikiran masyarakat itu kan sebenarnya melihat komunis asal dari sana gitu kan. Apakah 98 juga seperti itu, Pak? Persepsi mereka bahwa ya, ini juga bagian dari komunis. Nah, padahal sudah puluhan tahun kan kita sudah mereda kan terkait tentang etnisitas itu. Nah, dan di novel ini malah juga diceritakan kakek juga dan apa ya dan sebagai usaha dia juga terkena peristiwa 98 untuk diselamatkan oleh anak dari ibu yang berkerudung yang pernah diselamatkannya juga pada tahun 50-an itu gitu. Kita jangan lupa komunis yang paling banyak di Indonesia itu orang Jawa, bukan orang Tionghoa. Iya. Sebenarnya kalau kita mengatakan orang Tionghoa itu identik dengan komunis, tidak. Orang Tionghoa itu tidak pernah mengidentikan dirinya dengan komunisme, karena proses mereka untuk menjadi makhluk ekonomi sebenarnya sudah didahului dari jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan ketika VOC masih ada, mereka sudah digolongkan sebagai masyarakat yang berbeda dengan pribumi. Mereka masuk ke kelompok timur asing. Jadi pribumi itu sudah berbeda. Jadi sudah sangat jauh sebenarnya. Dan komunis itu kalau tidak keliru yang paling banyak itu orang Jawa. Dan untuk kasus 98, komunisme itu sebenarnya sudah menjadi hantu. Tidak ada lagi komunisme tahun 98 karena komunisme sebagai ideologi itu sudah habis tanggal 1 Oktober sudah dimulai, dan 1967 sebenarnya sudah almarhum Partai Komunis Indonesia, baik sebagai ideologi maupun sebagai komunis, anggota partai dari Partai Komunis. Cara mereka dihabisi ada dibantai, ada yang dikirim ke Pulau Buru, ada yang tidak diapa-apakan tapi dibatasi segala aspek kehidupannya, distigmatisasi dan macam-macam. Mereka hidup tapi semua hal-hal yang bisa membuat mereka hidup itu dipreteli habis-habisan. Jadi kematian komunisme secara sempurna itu udah 1967 sebenarnya. Komunisme sebagai ideologi dan komunis sebagai anggota Partai Komunis Indonesia itu sudah selesai di tahun 1967. Dan kakek ini sebenarnya bukan komunis. Meski dia sering mendengar perbincangan komunis, baik dari teman-temannya di warung atau di rumah, dia bukan komunis. Dan Wisnu sesungguhnya ingin mengatakan bahwa Tionghoa itu tidak identik dengan komunis. Karena Wisnu tidak ada menggambarkan dengan sangat terang bahwa Tionghoa itu identik dengan komunis di sini. Tapi Wisnu Aji mengatakan bahwa Tionghoa itu bisa menjadi pedagang, dia juga bisa galak ke orang yang bukan Tionghoa, dan Wisnu tidak mengatakan dia sebagai orang komunis di sini. Nggak ada tanda-tanda atau nggak ada simbol atau nggak ada penjelasan, nggak ada narasi Wisnu yang mengatakan bahwa orang Tionghoa itu identik dengan komunis. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita baca Wisnu mengarahkan kayak tadi kan peristiwa 65, peristiwa 98 ya kan, ada kode-kodenya itu kan yang apa hubungannya etnis Tionghoa dengan peristiwa itu kan, ya persepsi mungkin yang yang membuat itu bisa menjadi ini pasti nih ceritanya tentang PKI dan lain sebagainya gitu. Nah, selain tentang yang kita sudah sampaikan tadi tentang pedagang dan lain sebagainya, ada juga memang masalah yang menjadi novel ini bahkan terkait 5 anaknya yang dianggapnya bodoh.
kemudian setiap pembahasan dia kenapa dia pengen mati juga karena kebodohan anak-anaknya, kebodohan situasi, kebodohan pendidikan. Nah, sebenarnya kebodohan seperti apa yang apa tuh Bang ya? Yang membuat dia itu geram sehingga melihat anak-anaknya kok nggak ada yang seperti dia, padahal kan berdagangnya sama dia juga. Nah, di novel ini Wisnu ingin menceritakan apa tentang kebodohan itu, Bang? Saya juga masih bertanya-tanya apakah memang sebodoh itu mereka. Tapi Ah, seperti yang saya katakan tadi, sepertinya ada keterpisahan sempurna dengan anak-anaknya ketika istrinya meninggal. Ada ya, juga sepertinya keterpisahan sempurna dengan anak-anaknya yang sudah 4 ketika dia diperkosa dengan anak-anaknya itu. Diceritakan di sini eh, sang tokoh itu sangat sangat cinta mati memang dengan istrinya. Lalu kemudian dia melihat istrinya diperkosa di depannya, kita bisa membayangkan bagaimana seorang yang sangat kita cintai itu diperkosa di depan kita. Ini berulang di tahun 98. Senogumi Raji Dharma dengan sangat cantik menulisnya itu di cerpen Clara. Nanti bisa dibaca Clara itu. ya, Hal yang sama juga terjadi di tahun 65. Dan ini dialami oleh tokoh yang diceritakan oleh Wisnu. Saya melihat sumber masalahnya ada di situ. Saya khawatir bukan anaknya yang menjadi sumber masalah, tapi ketidakmenerimaan sang tokoh dengan perkosaan itu dan ketidakmenerimaan sang tokoh dengan dia ditinggalkan oleh istri yang sangat ya, dicintainya. Misalnya di sini diceritakan tabung yang berisi abu istrinya ya, itu selalu disimpan dan selalu dipegang dan selalu dilihat setiap hari dan diajak ngobrol dan disediakan kamar khusus untuk itu. Jadi dia masih menganggap istrinya itu hidup. Padahal istrinya sudah mengatakan taburlah ini di pantai yang ada bakaunya. Dan ternyata tidak ditabur-tabur. Ini saya tidak tahu. Kalau trauma sebenarnya trauma itu bisa disebut trauma ketika bahasa sebenarnya tidak bisa lagi diucapkan. Batas kata-kata itu kita bisa menyebutnya itu trauma. Tidak ada lagi yang bisa diucapkan selain saya melihat trauma dilampiaskan dalam bentuk pengingkaran terhadap situasi itu dan juga pengingkaran terhadap bahwa anaknya itu memang ada. Jadi yang dia ungkapkan, yang dia rasakan seakan-akan anaknya ini bukan bagian dari dirinya lagi. Saya melihatnya itu ada trauma yang memang tidak bisa diatasi dan sepertinya takkan bisa teratasi. Hanya kematian yang indah itulah yang bisa mengatasi. Dan dia bisa ngobrol setiap hari dengan istrinya dalam imajinasi, dalam mimpi. Saya khawatir atau jangan-jangan memang anaknya tidak sebodoh seperti yang digambarkan. ya. Saya juga Karena yakin ya karena nggak anak-anaknya mungkin tidak juga ya kan Bang, 5 anak kan, 5 anaknya itu sama semuanya bodoh kan. Ya walaupun sebenarnya tidak secara spesifik novel ini menceritakan ke 5 anaknya kan, misalnya bagaimana sikap mereka, bagaimana kehidupan mereka juga tidak terlalu diceritakan kecuali memang bersinggungan dengan si kakek seperti saat dia berdagang menjadi tukang terpal, kemudian di rumah bagaimana menyiapkan makanan, di mana makanan itu selalu ada apa anak staples ya, Hector ya kan. Nah, apakah itu juga bagian dari rencana anaknya untuk membunuh ayahnya sendiri? Itu kan juga bumbu-bumbu manis sebenarnya. Walaupun kalau saya lihat memang tidak terlalu detail bang ya. Bagaimana anak-anaknya itu kehidupan anak-anaknya itu di novel ini gitu. Langsung pada kakek malah menjudge-nya anak-anak yang bodoh. Nah, ini juga bagian yang menarik dan lucu sebenarnya kan, dengan ada beberapa quote-quote yang lucu terkait anak ya bang, malah masuk kepada pendidikan, untuk apa mereka sekolah kan gitu dan lain sebagainya gitu. Gimana kalau abang melihat situasinya itu bang? sebenarnya novel ini hanya kalau dihitung jumlah halaman yang bercerita tentang 65 itu tidak banyak. Ada memang satu bab Yes, di benar. sini, saya lupa di bab mana, itu memang di bagian pohon bakau itu.
Di situ diceritakan satu bab itu memang murni tentang pemerkosaan, itu murni tentang 65 dan sekitarnya itu. Terus juga Pembersihan tahun 66 tuh Bang. disitulah sepertinya rohnya buku ini di bab itu. Ada penceritaan sedikit di bagian-bagian awal tentang peristiwa itu dengan memasukkan sedikit tentang pembicaraan tentang komunisme. Satu bab itulah sebenarnya yang menjiwai buku ini. Jadi kalau saya diminta kira-kira apa inti buku ini atau dari mana buku ini, dari mana akar buku ini, saya menilai di bab itu ada, di bab itulah tempatnya. Bab yang menceritakan agak detail tentang bagaimana istrinya diperkosa. Mereka diceritakan terkepung di dalam tokonya itu. Lalu ada orang-orang yang mungkin mereka bukan Tionghoa atau mungkin juga mereka tentara. Kalau kita baca sejarah mungkin juga mereka laskar-laskar dari Muslim. Ada beberapa laskar itu, ada banser-banser yang lain. Mungkin juga itu. Yang pasti itu bukan seseorang yang mereka kenal. Dan celakanya ada seseorang yang mereka kenal di situ. Yang dulu pernah disakiti oleh ada satu orang yang dan tiba-tiba saja ya mantan karyawan mertuanya. Mantan karyawan mertuanya, tiba-tiba dia sudah berpakaian seragam. Saya khawatir dia itu bukan tentara. Karena kalau dia tentara nggak mungkin diceritakan dia pernah. Sekarang kita menyebutnya para militer, bukan militer tapi cara-cara militeristik itu mereka gunakan. Ini sampai sekarang masih ada. Kita lihat misalnya partai-partai politik ada banser, ada pasukan loreng-lorengnya itu. Bisa jadi itu banser yang mana? Militer, lah, Bang, ya? Iya, jadi itu paramiliter, bisa jadi itu paramiliter. Salah satu atau beberapa hal di tahun 1965 itu 966, 67 sangat gampang untuk melampiaskan dendam. Kita tinggal datang ke kodim atau markas tentara atau ke siapapun yang kita jumpai yang ada tentaranya atau orang-orang yang sangat anti komunis, kita tinggal mengatakan si tetanggaku itu kemarin saya melihat di kamarnya itu ada bendera Palu Arit. 3 jam kemudian dia sudah kepalanya bisa putus yang lain-lain. Sangat gampang. Bisa jadi memang ada di cerita-cerita sejarah yang awalnya berangkat dari rasa kecemburuan karena tidak bisa mengejar seseorang yang kaya atau seseorang gadis yang dipujanya tidak bisa didapatkannya. Ketika peristiwa itu terjadi, dia tinggal mengatakan kepada tentara bahwa dia itu, saya pernah melihat, pernah berdiskusi dengan tokoh komunis yang di desa ini. Dan itu yang dialami oleh istri sang tokoh di sini. Yang memperkosa dia itu seseorang yang menyukainya di zaman dulu, tapi tidak akan mungkin didapatkannya karena dia seorang kuli. Dan sementara istrinya yang meninggal yang diceritakan di sini ini anak tokenya. Jadi ada hasrat, ada cinta yang tidak tersampaikan. Ketika situasi 65, 65, 66, 67 itu segala hal bisa terjadi. Setiap orang bisa menjadi komunis dan setiap orang bisa menjumpai ajar kapanpun. Kita tinggal mengatakan si itu komunis, saya melihat ini dia bersama dengan siapa. Saya melihat ada bendera Palu Arit di rumahnya. Saya melihat ada ada foto Soekarno digantung di kamarnya. Beberapa jam kemudian dia sudah hilang. Sudah hilang ya. Itu hampir terjadi di hampir Nusantara, Bang, ya. Hilang ya. Ya, kalau kita lihat apa ya hilang. Sungai Ular mungkin seperti itu juga ya kan. Nah, ngomongi cinta tadi Bang ya kan. Ada satu bab menarik nih ya kan terkait bagaimana mereka melarikan diri tidak apa ya karena si kakek dan istrinya tidak direstui mertua, kemudian lari dan menariknya itu mereka menikah di gereja. Yang kalau kita baca Bang menikahnya di gereja. Nah, ini nih menarik ya. Wisnu mungkin akan apa ya? Wisnu sepertinya ingin menunjukkan bahwa cinta itu tidak mengenal agama. Cinta itu memang dasarnya adalah dari hati ke hati. Nah, ini tuh bagaimana Abang melihat satu apa ya bab terkait penceritaan tentang mereka berjumpa dengan pendeta, kemudian pendetanya menerima mereka dengan sukacita
dan bahkan akan memberikan rumah bagi mereka karena memang melihat kisah cita mereka, walaupun kita lihat mereka tidak beragama Kristen gitu kan. Iya, ini kalau kita baca sejarah, ini sepertinya Wisnu sadar betul bahwa gereja itu, apalagi Katolik, itu memainkan peran yang sangat besar sebagai pelindung bagi orang-orang yang lari. Ada beberapa gereja di Jawa itu sebagai shelter, sebagai tempat perlindungan. Itu yang paling banyak itu Katolik. Sepertinya Wisnu ingin menghantar ke pemahaman kita dengan sejarah itu. Kalau gereja yang digambarkan di situ sebagai peneduh cinta, artinya saya sepakat dengan statement tadi, cinta itu lebih agung atau lebih besar dari agama, bahkan dari gereja sekalipun. Tapi saya melihatnya itu sebagai pengantar untuk masa-masa kelam berikutnya. Sudah ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa gereja Kristen itu mengalami pertambahan jemaat jutaan orang. Jadi ada judul buku itu berjuta-juta datang ke gereja. Ada itu dalam bahasa Inggris, berjuta-juta datang ke gereja. Saat itu setiap orang harus punya agama. Itu juga yang melatar belakangi sampai sekarang agama tertentu itu hanya dibatasi oleh yang diakui, negara hanya mengakui agama yang diakui oleh negara. Setiap orang setelah tahun 65 itu mereka harus memiliki agama, mereka harus memiliki tempat ibadah. Lama sekali kita hanya lima agama resmi, sekarang tambah Konghucu. Ada narasi yang dibangun oleh Orde Baru bahwa komunis itu tidak punya agama. Padahal Amir Syarifuddin Harahap, orang Batak itu yang jemaat HKBP itu, dia meninggal sebagai komunis dan memegang Alkitab di tangannya. Menjadi komunis itu tidak sama artinya dengan menjadi tidak Kristen atau menjadi tidak beragama. Ini narasi yang selalu diulang-ulang bahwa agama itu bertentangan dengan komunisme. Setahu saya agama tidak bertentangan dengan komunisme hampir dan agama juga tidak bertentangan dengan komunisme. Itu dibuktikan bahwa semua orang-orang pejabat atau pejabat tinggi di Partai Komunis Indonesia itu punya agama dan mereka banyak yang Islam. Jadi ketika 65 berubah itu memang berubah narasinya. Saya melihat Wisnu mengantar kita ke situ. Setelah 66, 67 itu Katolik yang paling banyak itu memainkan peran untuk menampung mereka. Katolik tidak kemudian menjadikan mereka Katolik atau gereja-gereja Protestan yang lain tidak menjadikan mereka menjadi Protestan. Tapi banyak di antara mereka yang menjadi Protestan setelah itu. Barangkali merasa ada bantuan kemanusiaan yang diterima, makanya mereka pantas menjadi Kristen. Saya tidak tahu apakah yang tokoh ini tetap menjadi Kristen, tapi sepertinya tidak Kristen. Karena mayat istrinya itu dibakar. Dibakar jadi abu kan. Kalau orang Kristen tidak akan mungkin begitu. Kalaupun dia orang Tionghoa, tidak pernah lagi mengkremasi. Dia harus dimakamkan dari tanah, harus berasal dari tanah, kembali ke tanah. Itu kata kunci Kristen yang tak bisa diubah. Kalau Tionghoa Kristen Bang ya. Karena dia nggak akan kayaknya mereka menikah hanya hanya menjadi Kristen ketika menikah. Iya, untuk mengambil status ini ya, status resmi ya, bahwa mereka sudah menikah. Ya. Bisa jadi Bang ya. Ya karena ya bisa jadi karena secara psikologis kan mereka sedang dalam pelarian, nggak tahu arah mungkin kan, sudah terdesak ya sudah langsung menikah saja. Nah, tentang agama lagi juga, selain gereja tadi Wisnu juga suka banyak membahas tentang agama Bang, seperti waktu si kakek menolong ibu berkerudung yang sering membantu dia, kemudian artinya dia tidak memilih kasih siapa orangnya gitu yang harus dibantu. Kemudian masa kecilnya si kakek juga berhubungan dengan panti asuhan. Kalau kita baca itu panti asuhan Muslim kan, karena dia lagi-lagi tadi ya, rasisme sebenarnya
iya bermata sipit, kemudian nggak usah disuruh sholat karena mungkin dia nggak agama muslim gitu bang. Kalau ketika abang membaca itu seperti apa bang, eh, tanggapan abang bang? Kalau kita menggunakan kacamata pemahaman agama zaman sekarang, mungkin kita akan merasa aneh dengan itu. Pergaulan lintas etnis itu untuk zaman sekarang, apalagi zaman-zaman pemilu itu agak rawan. Ya, Kita seolah-olah disekat-sekat dengan etnis, ya, disekat-sekat dengan agama, seolah-olah kita tidak memiliki identitas yang lain di luar yang dua itu. Padahal identitas kita ini ada ratusan, mungkin ada ribuan. Seseorang akan dianggap bisa bergaul, bisa menerima perbedaan itu kalau dia bisa menempatkan identitas yang paling tepat ketika berhadapan dengan seseorang. Misalnya tadi ketika saya ke Bali, saya menempatkan identitas saya. Pertama, saya menempatkan identitas saya sebagai anak dari anak ibu saya orang Bali. Jadi ketika saya ke Bali, identitas yang saya gunakan itu identitas Batak, artinya saya sedang pulang kampung. Tapi ketika saya sudah nyampe di rumah, identitas saya sudah berubah. Identitas saya sudah menjadi ayah ketika anak saya yang paling besar mengatakan, "Papa kok lama kali pulang?" Jadi saya sudah menjadi ayah. Nah, sekarang identitas saya sudah berubah. Identitas saya sekarang sedang membahas karya Wisnu. Kalau zaman dulu, hampir sebenarnya identitas itu tidak sebeku atau tidak sepadat sekarang. Cair. Tahun-tahun setelah 45 kemerdekaan sampai tahun 65 sebenarnya, Indonesia itu lebih condong kepada pertukaran ide, pasar ide, produksi pengetahuan dengan menghilangkan sekat-sekat itu. Banyak yang banyak yang Islam, iya, ada juga pemahaman Islam yang sangat keras misalnya terhadap Piagam Jakarta misalnya. Tapi di era 45 sampai 65, ini pasar ide yang dialami oleh Indonesia itu sangat berkembang besar. Makanya tokoh-tokoh kita yang paling besar sebenarnya mereka mekarnya ada di tahun 45 sampai 65. Pembentukannya ada di sebelum kemerdekaan. Penyerbukan ide mereka itu ada di 45 dan 65. Pasar ide, produksi pengetahuan, terus pertukaran pendapat itu sangat sangat terjadi di sini. 65 itu memang mengubah identitas Indonesia, identitas historis, identitas interaksi, identitas, hampir semua identitas itu berubah. Termasuk identitas agama itu semakin kental, identitas suku itu semakin kental, kita semakin tersekat-sekat setelah 65 itu. Ini menjadi sangat mahal dan sangat susah disembuhkan sampai sekarang. Saya sangat percaya kalau kita mau menarik akar ketersekat-sekatan kita sekarang, kita harus sampai kepada tahun 65 ini. Apa yang dirusak setelah tahun 65? Dan kalau etnisitas, agama itu disentuh, dirusak, butuh beberapa generasi untuk mengembalikan itu. Saya juga agak khawatir jangan-jangan kita akan sangat sulit kembali secara massal. Ada beberapa orang tertentu yang bisa melewati itu, tapi sepertinya dia harus berjuang mati-matian atau paling tidak dia harus bercampur dengan orang lain, dia harus pergi merantau, dia harus banyak membaca literatur, dan dia harus bergaul dengan banyak orang. Dan tidak setiap orang bisa menikmati yang begini. Misalnya kalau yang dari Medan ada yang kuliah di Jogja, kuliah di Bandung, di Bali. Setelah mereka kembali ke Medan, bisa jadi mereka akan berubah. Karena di Jogja misalnya keagamaan itu tidak seketat di Sumatera Barat misalnya. Keagamaan di Jogja itu tidak seketat di Aceh misalnya. Jadi ada beberapa tempat tertentu memang di Indonesia yang mau tidak mau kita dipaksa untuk menerima bahwa memang kita beragam. Jadi waktu yang kita butuhkan sebenarnya untuk memulihkan atau paling tidak mengembalikan era emas kita, penyerbukan ide itu 45 sampai 65 itu, sepertinya kita membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mengembalikan itu. Bukan untuk bernostalgia, tapi paling tidak kita punya era itu, era emas Indonesia itu 45 65. Ada konflik-konflik politik, iya, tapi tidak
sekental eh, konflik etnis yang terjadi jelang 98 dan setelah 98. Ya menarik Bang ya, karena memang ya kalau kita juga baca banyak sejarah, malah di sebelum 45 jarang sekali ada isu-isu terkait apa ya agama misalnya kan, malah terjadinya di setelah 65 yang saya baca gitu kan Bang. Nah, kemudian menarik nih Bang sebenarnya ketika kekerasan yang tadi Abang bilang, tidak hanya juga terjadi sama istrinya, itu juga terjadi sama si kakek waktu kecil. Ya kan, dia sudah dirundung, terjadi pembulian dengan beliau. Artinya sebenarnya sejak dulu sudah ada Bang ya. Sejak dulu sebenarnya sejarah-sejarah perundungan itu ada gitu kan terjadi. Nah Wisnu sebenarnya juga mengungkapkan ini ya untuk bagaimana sebenarnya sangat fatal ketika kecil kita dirundung itu menjadi apa ya? Kalau kita baca sampai terakhir ini kakek pasti terus teringat ini dengan perundungan dia saat dia kecil. Nah, ya kan terjadi misalnya dia tidak berpakaian, kemudian disuruh keluar menjadi monyet. Nah itu kan sangat sedih sekali gitu kan, Bang. Nah, apakah memang ini yang terbawa kemudian rentetan peristiwa-peristiwa dia sehingga dia sebenarnya susah untuk mati karena terus mengingatkan kejadian-kejadian yang tidak disukainya itu gitu sehingga tidak ada kebahagiaan dalam hatinya. Makanya dia pengen mati terus. Nah, Abang melihat seperti apa Bang ketika Abang membacanya, Bang? Sepertinya perundungan itu diteruskan kembali terhadap anaknya. Kalau kita bisa sepakat misalnya apa yang dia katakan, apa yang dipikirkan terhadap anaknya itu sebagai perundungan, maka perundungan itu kemudian diteruskan. Salah satu ciri perbuatan buruk memang begitu. Perbuatan baik juga dia akan diteruskan, perbuatan buruk juga dia akan diteruskan. Ada memori yang sudah menubuh, ada aktivitas di zaman dulu yang sudah menubuh. Kalau sudah menubuh, apalagi ingatan itu akan sangat sulit lepas. Dia sudah masuk ke dalam sedemikian rupa sehingga pertukaran antara mana yang menubuh dan mana yang sudah terpisah itu kan sangat sulit dibedakan. Keseharian kita itu akan dikendalikan betul oleh ingatan yang menubuh itu. Apa bahasa embodied memories itu akan sangat menubuh. Sesuatu yang sudah menubuh. Salah satu perundungan sekarang sebenarnya perundungan itu sesuatu yang akan sangat menubuh. Maka ini akan sangat berbahaya bagi seorang anak yang sering mendapatkan perundungan di sekolah. Entah kenapa pemerintah belum terlalu serius dengan ini. Seakan-akan kalau anak kecil nangis ke rumah, lalu kemudian ditanya, itu hal yang biasa, orang tuanya juga cenderung memarahi, hal yang biasa. Bahkan orang tua bisa menganggap anaknya yang bandel memang sudah begitu. Guru juga tidak melakukan antisipasi yang semestinya untuk itu. Kita masih menganggap perundungan itu sebagai bagian dari kelemahan, sebagai bagian dari kekurangan, sebagai bagian dari kebandalan. Kita belum menganggap perundungan itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Anak, ya, ini betul. Akan sangat berbahaya ketika dia sudah menjadi dewasa. Ada kemungkinan dia akan menjadi perundung kembali. Ada juga dia akan menutup diri, menghindari pergaulan supaya dia tidak dirundung oleh seseorang. Ada juga kemudian meneruskan terhadap anaknya. Ini yang dilakukan oleh kakek itu terhadap anaknya. Saya sepakat itu perundungan terhadap anaknya. Masa anak-anaknya limanya sebodoh itu, masa memang mau dijual seperti nggak sebrutal itu, nggak sekejam itu sepertinya anak kepada orang tuanya. Nah, ya menarik juga kan, tidak mungkin juga karena dari kecil sampai besar juga kalau kita melihat kita membacanya ini mereka selalu hidup bersama kan Bang dalam satu rumah. Artinya kan sudah saling mengetahui ya kan, kelima anaknya, kemudian mereka sudah menikah semua, beranak cucu. Nah, kakek itu juga tiap hari mengalaminya. Nah, kalau saja memang anaknya punya niat tidak baik kan sejak dulu sudah apa kan? Sudah dari dulu sebenarnya. Tapi itu lagi kan mungkin permainan psikis kakek ini dimainkan Wisnu.
agar cerita ini memang menarik sampai nanti di ujungnya kan kita lihat benar-benar menarik kan ketika si kakek di ujungnya kemudian memesan sebuah pesta mengingat pernikahan, menjamu anak-anaknya, kemudian memanggil catering kan untuk memasakkan. Nah, kalau ini kita melihat di endingnya ini bang tentang dia bagaimana membuat eurologinya. Nah, apakah endingnya ini sesuai dengan apa yang abang harapkan gitu? Atau apa sebenarnya yang ingin diceritakan Wisnu? Kenapa endingnya seperti itu gitu? Kalau kita baca dari awal memang sepertinya memang akan berakhir seperti itu. Meski sebenarnya nggak terlalu terang dikatakan bahwa dia pada akhirnya meninggal dengan indah sesuai dengan yang direncanakan dengan meng-hire atau menyewa koki bintang 5 lalu menyediakan meja kosong lalu mengundang malaikat maut mengasih alamat rumahnya, dia berharap malaikat maut akan datang menjemputnya, lalu menyatu kembali dengan istrinya, dikremasi, lalu digabungkan dengan abu istrinya dan dibuang di pantai yang berbakau. Dari awal sesungguhnya memang saya akan berharap seperti itu dan memang seperti itu. Tapi dari awal saya menganggap apakah dia betul-betulan meninggal nanti di akhir. Sepertinya meninggal. Tapi mungkin dia tidak sampai ke perkataan meninggal karena dia tidak bisa lagi bercerita tentang itu. Novel ini ditutup dengan kata selesai, baru titik, baru ada tanda dalam kurung. Saya menganggap dia meninggal setelah itu. Kenapa tidak seterang itu? Karena barangkali dia tidak bisa lagi menulis. Dan yang menarik sesungguhnya, saya nggak tahu apakah kenapa dia memilih mewariskan semua hartanya ke panti asuhan tempatnya dulu dibully. Benar-benar. Apakah ini sebagai strategi apa namanya? Sebagai strategi pertahanan diri apa namanya? Kita akan merasa bahagia kalau apa yang membuat kita sengsara itu menjadi tidak sengsara. Ada juga yang seperti itu. Sepertinya kakek ini ada di situ. Dia menceritakan panti asuhan itu sangat tidak beradab. Dia dibully, dia ditelanjangi, dibakar, ada yang dibakar. Tapi kenapa kemudian ke sana dikasih harta warisannya, bukan kepada anaknya. Anaknya yang mulai lahir sampai meninggal itu tidak pernah berpisah dari rumah itu, tapi ke panti asuhan. Ini bisa jadi anak psikologi akan lebih lancar menjelaskan ini. Tapi ada mekanisme pertahanan diri yang bisa kita katakan menjadi faktor yang menyebabkan itu. Jadi dia melampiaskan kekesalannya itu dengan berbuat sesuatu kepada tempat yang membuat dia kesal, supaya tempat yang membuat dia itu kesal tidak berlanjut begitu. Dan diceritakan memang dia ketemu dengan ketua panti asuhan yang ramah, tidak sekejam kepala panti asuhan dia dulu. Jadi ada keterbalikan dari yang dia alami dan disempurnakan dengan menyerahkan harta warisan kepada panti asuhan itu. Barangkali psikologi lebih paham menjelaskan ini. Kenapa bisa seseorang yang sudah disakiti tapi malah berbuat baik kepada yang menyakitinya? Benar. Nah, artinya ada beberapa juga kan yang menceritakan sebab akibat kan yang diceritakan Wisnu ya, seperti sebab akibat ketika dia menolong ibu kerudung, kemudian di tahun 98 anaknya ibu berkerudung itu menyelamatkan dia. Kemudian ketika tahun 60 tahu kan itu kejadian tahun 55 kalau nggak salah, dia memanggil seorang pria yang punya motor untuk menyelamatkan ibu. Kemudian di tahun 66 saat pembersihan si pria itu menyelamatkan si kakek. Karena kamu kan yang kemarin kan yang menyelamatkan si ibu. Nah, ini kan ada sebab akibat yang diceritakan Wisnu. Nah, abang sepakat nggak? Apakah memang Wisnu ini memang mau bahwa sebab akibat ini akan terjadi gitu kan?
apa yang kita tuai itulah apa tanam itulah yang kita tuai gitu. Iya, tapi kenapa anaknya dia menganggap serendah itu? Kenapa dia sangat Ya. pesimis? Kenapa dia Kenapa orang sangat lain sangat semulia itu ya kan? ya kenapa serendah itu dibuat anaknya, sehina itu mereka dianggap sebagai makhluk yang tidak berguna, bahkan dia menyesal mereka lahir, kok bisa ada anak lahir yang sebodoh ini. Saya tidak tahu kemana, tapi kenapa bisa begitu? Di mana letaknya di dalam dirinya? Apakah ada psikologi yang terganggu? Apakah ada jiwa yang terguncang? Eh, apakah memang karena anaknya yang bernama E itu ada di situ terus, sehingga dia dengan melihat si E dia melihat kebrutalan, dengan melihat si Meratakan E dia semuanya jadinya melihat bang ya. pemerkosaan, dengan melihat si E traumanya tidak menjadi cair tapi semakin kental. Bisa jadi karena si E ini boleh jadi ini menjadi sumber masalah dan dia akan berimbas kepada A, B, C, dan D. Jadi Ya. tahun 65 kalau nggak salah dia diperkosa itu istrinya, ini menjadi titik balik kemudian bagi si kakek untuk bertindak, berpikir, bergaul, berdagang, dan segala aktivitas kehidupan. Ada memang trauma yang sangat dalam di situ. Trauma belum selesai, traumanya istri yang ditinggalkannya sudah meninggal. Padahal mereka sudah berjanji tidak akan saling meninggalkan. Bahkan istrinya rela meninggalkan orang tuanya demi menikahi si kakek yang tidak pernah belajar. Bahkan dia diceritakan baru diajari membaca setelah dia bekerja di rumahnya si istrinya. Jadi ada double trauma sebenarnya. Pertama, dia istrinya diperkosa, lalu kemudian ada janji yang tidak ditepati oleh istrinya dengan meninggalkannya melalui kematian. Ya. Saya tidak tahu di mana kliknya itu untuk menjelaskan ini dari sisi psikologi, tapi benang-benangnya itu bisa kita tarik sedikit. Itu pasti berpengaruh terhadap ucapan, ungkapan, pikiran, tindakan dia terhadap anaknya. Nah, nggak terasa bang, udah 1 jam. Tapi ada satu pertanyaan menarik nih sebenarnya bang. Uh, tahun 2001 istrinya meninggal, kemudian dia mencoba untuk merencanakan untuk mati berselang 15 sampai 16 tahun baru dia menyelesaikannya. Apakah itu dikatakan rencana besar untuk mati tenang atau itu rencana tolol yang sampai puluhan tahun dia rencanain, bang? Kalau menurut abang, pantas nggak dibilang itu rencana besar? Atau itu adalah rencana yang gagal sebenarnya karena terlalu lama rentang waktunya untuk dia untuk mengeksekusi sebelum dia meninggal. Sepertinya rencana gagal ini yang malah menjadi rencana besar. Gagal terus. Mencoba meninggal, gagal terus. Mencoba meninggal, gagal terus. Jadi kegagalan itulah rencana besar itu. Ada 16 tahun. 2001 sampai 2017 kalau nggak salah dia meninggal. Ya. Ada 16 tahun. Berapa puluh kali dia gagal untuk meninggal di sini. Dia meninggal, nggak jadi meninggal. Dia ketemu dengan anaknya. Dia melihat ada trauma di wajah si E. Lalu dia merencanakan lagi untuk meninggal, gagal lagi. Rencana besar untuk mati dengan tenang itu, rencana besar untuk mati dengan tenang sama dengan kegagalan, mungkin bisa kita buatkan rumusnya. Jadi rencana besar untuk mati dengan tenang itu kegagalan selama 16 tahun. Jadi kegagalan itulah rencana besarnya itu. Justru karena dia gagal terus, maka dia menjadi rencana besar. Ya, kayaknya begitu. Gitu ya. Terakhir bang, nah apa yang bisa kita ambil bang dari novel ini dan kemudian ke depannya sepertinya tentang apalagi tentang etnisitas bang. Ini kita tahu mau masuk tahun politik nih kan. Nah, ini apa pesannya sebenarnya untuk supaya kita tetap damai lah kan, bahwa politik itu tahun politik penentuan nanti itu memang akan kita lewatin, tapi bukan berarti kita harus berkonflik karena ada perbedaan. Silakan bang untuk kalimat penutup kita bang di diskusi kita kali ini. Ya, tahun politik akan sangat berbahaya kalau dia dimasukkan kepada identitas
identitas sempit itu, pemahaman identitas yang sangat sempit, sangat dimasukkan kepada agama tertentu. Kita coba nanti kita lihat di tahun depan apakah politik identitas itu akan kembali menguat ketimbang politik dinasti misalnya. Di satu sisi ada hikmah yang kita ambil dari Mahkamah Keluarga, Mahkamah Oh Konstitusi. iya iya iya. Iya iya iya. Eh, Iya. ada hikmah dari Isu situ. besarnya Bisa jadi mudah-mudahan di ke sana ya, Bang. tahun ya, bisa jadi di 2024 politik identitas itu tidak terlalu kuat, tapi yang lebih kuat adalah dinasti. Sama-sama berbahaya. Tidak ada yang lebih baik di antara dua-duanya. Kalau politik Benar. identitas itu cenderung merusak, politik dinasti itu merusak dalam bentuk lain. Tapi kalau politik dinasti misalnya yang menang, ada hak-hak warga negara yang tercerabut, ada warga negara yang punya kompetensi, tapi dia akan menjadi terbatas ketika ada nepotisme di situ, ada korupsi di situ, potensi yang dimiliki oleh anak bangsa itu akan terhambat oleh orang-orang yang punya backing, oleh orang-orang yang punya orang dalam. Kalau ini terjadi, ini akan menjadi sangat berbahaya, artinya kita akan menjadi mundur kembali ke belakang ketika Orde Baru mulai. Di tahun 70-an itu sudah mulai sampai 98. Sekarang Mahkamah Keluarga mengembalikan itu kembali. Sangat berbahaya. Politik identitas juga sangat berbahaya. Saya agak pesimis dengan perpolitikan ini, kapan kita ini. Tapi menurut saya yang menjadi penyebab ini adalah kita tidak pernah belajar dari sejarah, bahwa tidak pernah punya era demokrasi yang sangat bebas. Dulu disebut dengan demokrasi parlementer, tapi ada hal-hal yang membuat Soekarno kemudian menjadi otoriter dengan memperkenalkan demokrasi terpimpin. Kalau kita mempelajari apa yang terjadi pada era demokrasi parlementer itu, barangkali kita akan menemukan jawaban alternatif untuk perpolitikan kita sekarang. Tidak ada identitas di situ, tapi murni memang ide, produksi pengetahuan, produksi gagasan, produksi ide. Sekarang yang dilahirkan adalah produksi anak, besarkan, baru 2 hari menjadi anggota partai, tiba-tiba langsung jadi ketua partai, lalu kemudian langsung jadi ketua ya. Jadi nggak ada gunanya lagi kaderisasi, Bang ya. Susah sekali. Ini juga yang dirusak sebenarnya dari politik dinasti. Kita tidak setia lagi terhadap proses untuk tumbuh. Ada proses, ini akan merusak anak muda yang sudah setia meniti karir. Bisa kok jalan pintas. Jalan pintas yang dianggap pantas, mungkin itu nanti akan tagline untuk 2024 sampai seterusnya. Saya berharap mudah-mudahan bukan yang seperti itu nanti yang akan memimpin kita. Ya, baik. Terima kasih Bang Dian. Terima kasih atas banyak ilmu yang malam ini didiskusikan. Mudah-mudahan ini menjadi hasanah kita ke depan dan kita akan bertemu lagi, Bang ya. Kita belum pernah ketemu nih ya kan, Bang. Mudah-mudahan ada satu momentum yang kita bisa ketemu, karena saya pengen kali nih diskusi banyak nih sama Bang terkait sastra dan sejarah yang memang jadi tadi ketemu dengan tim ngobrol buku di Bali G. Iya, tadi teman-teman juga udah bilang tuh Bang Dian tuh mau pulang tuh ke Tarutung. Kejar nggak itu jam 8 gitu. Iya kan? Ya, walaupun sebenarnya Bali G Tarutung ya nggak jauh-jauh kali ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Dian. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sehat-sehat, semoga kita sukses selalu. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam lebih ini. Sampai ketemu lagi di ngobrol buku selanjutnya. Selamat malam.